global market halal ternyata nilainya udah lebih dari double digit triliunan dolar. Kemudian itu dihadapkan kepada apakah Indonesia ready untuk bisa berpartisipasi secara aktif, tidak hanya sebagai konsumen tapi juga sebagai produsen. Nah, akan dijawab pertanyaan ini kepada orang yang sangat spesial hari ini. Betul sekali. Siapa lagi kalau bukan Pak Sandiaga Uno. Ramadan Spark Season 2. Izin. Punten Bapak saya menyambung pertanyaan Winda. Iya, udah siap ya? Pak, ini menyambung tadi pertanyaan yang tadi sudah disiapkan. Tadi episode sebelumnya tadi juga kita sudah menyebut, Bapak sudah menyebut Indonesia harusnya justru bisa jadi HQ dari global market. Nah, ini boleh nggak sih Pak kita sedikit lebih deep dive further positioning kita saat ini? Kita punya semua ingredients-nya ya. Jadi kalau kita lihat pentahelix-nya, kita sudah terbentuk. Pemerintah, pusat dan daerah sangat mendorong halal ekonomi ini. Atau kalau kita bilang syariah based economy. Terus dari akademisinya kita juga sudah memiliki banyak kajian, research. Dunia usahanya sekarang berlomba-lomba dengan undang-undang dan peraturan yang baru. Semua produk yang dikonsumsi masyarakat harus berlabel halal. Dan juga kita lihat komunitas dan medianya juga sudah saling mendukung gitu. Jadi secara 360 kolaborasinya ini sudah tercapai. Itu syarat pertama. Yang kedua adalah inovasi. Jadi inovasinya kalau kita lihat produk-produk halal Indonesia ini udah global standard. Sudah punya kelasnya dunia. Sudah mampu untuk menembus pasar internasional. Jadi dari inovasi kita juga sudah memiliki. Nah, yang ketiga ini yang saya selalu sebut sebagai bagian daripada 3C kan tadi kolaborasi, inovasi, nah adaptasinya. Adaptasi dengan tren terkini. Nah, apa saja adaptasi? Misalnya digital economy, green economy, juga wellness economy. Jadi kita harus menyentuh nih tiga-tiganya. Bahwa produk dan jasa halal yang ada di dalam halal ekosistem dan ekonomi kita harus mengacu masuk ke dalam digital economy mainstream. Harus juga punya aspek green, keberlanjutan lingkungan. Karena kita tidak hanya mengkonsumsi kebutuhan, tapi juga kita harus memastikan bahwa ada aspek keberlanjutan. Dan ketiga, wellness economy. Sekarang ini, apalagi setelah pandemi, kita melihat bagaimana kita bisa hidup lebih sehat, kita bisa hidup lebih baik, dan tentunya bukan hidupnya panjang saja, tapi memiliki aspek longevity dan wellness. Nah, produk-produk kita kalau udah mengacu, jasa-jasa kita kalau sudah terpadu untuk inovasi, adaptasi, dan kolaborasinya, ini makanya kita bisa meyakini bahwa Indonesia sudah menjadi global HQ, epicentrum dari halal ekosistem dunia. Wow, ngomongin global HQ, sekarang kan masih ada, kita tuh kalau nggak salah Pak, correct me if I'm wrong ya Pak, kita tuh masih di urutan ketiga ya Pak, untuk bisa berkontribusi besar terhadap global market, terutama untuk di halal food. What do you think Pak untuk naik ke? Kalau kita lihat, misalnya yang dulu di bawah portfolio saya waktu tugas di kementerian, kita pernah loh nomor 1, halal tourism. Kita pernah nomor 1, kita ngalahin championnya yaitu Malaysia. Dan itu sangat sulit dikalahkan, tapi kita berhasil di tahun 2022-2023 kita nomor 1. Berarti kita bisa. Bring it back. Pak, tapi pada saat menembus tadi Bapak bilang kan susah. Apa yang saat itu Bapak lakukan? Maksudnya waktu itu yang sudah ditembus tuh apa? Saya lihat gini, cara mereka menghitung ranking itu kan ada beberapa matriksnya. Nah, matriks yang itu kita perbaiki melalui targeted data-driven policies. Jadi, misalnya mereka melihat aspek sertifikasinya, kita perkuat sertifikasinya. Mereka melihat dampak ekonominya, kita perkuat dampak ekonominya. Mereka melihat inovasi produknya, kita
create entrepreneurial innovation ecosystems. Nah, kalau kita lihat kan Indonesia itu udah punya semuanya, ingredientnya itu udah ada gitu. Apalagi kita populasi Muslim terbesar di dunia per hari ini. Nah ini jangan disia-siakan. Kita harus ambil, apalagi ini di bulan Ramadan, Ramadan Sparks gitu ya. Kita harus salah satu sparksnya itu ya bring it back the glory kepada Indonesia. Dan we can do it, saya yakin. Kolaborasinya itu adalah pemerintah, dunia usaha, dan tadi Pentahelix untuk menghadirkan halal ecosystem yang growing sustainably in the years to come. Sebentar Win, aku masih penasaran. Iya, oke. Tapi kalau berbicara tadi halal market itu memang yang dicari orang Muslim itu apa sih Pak? Yang komponen utama nih harus ada gitu. Kalau data dari Bapak itu apa sih Pak? Data dari saya itu ternyata menarik ini. Terutama pasar Indonesia ya. Karena kita melakukan research-nya di pasar Indonesia. Sangat-sangat bergantung kepada segmen. Kalau kita bicara segmen secara total, demografinya kita gabungin semua, social economic statusnya kita gabungin semuanya, maka yang paling utama hal ekonomi ini yang terpenting bagi masyarakat kita harus affordable. Oh, balik lagi. Kembali lagi. Kembali ujung-ujungnya di UUD. Tapi mereka akan memiliki added konsumsi, si konsumen ini akan mendapatkan tambahan keyakinan jika ada sertifikasi. Tapi syarat utamanya ya memang untuk segmen tertentu itu pastikan halal dulu, baru harganya terjangkau. Kalau secara menyeluruh datanya terjangkau dulu, baru syukur-syukur kalau halal. Syukur-syukur. Label ya nih, Iya, di luar yang betul-betul Yang dibilang harus non halal gitu, stigma. Iya. Kita itu kan ya yang distipulasi sebagai yang nggak boleh dikonsumsi itu kan sudah ada, itu jelas gitu, bangkai, darah, babi dan lain sebagainya gitu, alkohol. Nah tapi produk-produk yang kita konsumsi sehari-hari, kita melihatnya itu yang udahlah, yang penting affordable, berkualitas, affordable. Syukur-syukur kalau halal. Nah itu data yang disampaikan. Nah bagaimana caranya mengubah mindset? Makanya kita pastikan produk-produk kita yang memiliki kualitas tinggi, bersertifikasi halal, kualitasnya tinggi, juga harganya terjangkau. Affordability itu yang paling menjadi priority. Wah, berat ya Pak menjadi pengusaha dan pemilik bisnis, karena balik lagi kalau ngomongin affordability, ngomongin kemampuan dia untuk meng-scalable bisnisnya. Iya, gini, affordable bukan artinya murah ya, tapi affordable itu sesuai dengan target pasar dan kualitas dari produknya. Kalau produknya premium, affordable means bahwa dia di segmen yang dia targetkan harganya terjangkau dan rasional. Oh iya, oke. Affordable kan berarti kemampuan beli ya Pak, daya beli. Kemampuan beli, daya itu kan beli. akan sangat bekerja sama dengan ekonomi, perkembangan ekonomi di satu negara itu. Iya, dan tergantung demografi dan sosial ekonomi, tingkat pendidikan dan lain sebagainya. Indonesia gimana Pak? Kalau di Indonesia, ini kan ekonomi kita alhamdulillah masih bertumbuh. Tapi yang kita khawatirkan ini kan adalah yang namanya K-shape development. Jadi gini, jadi kayak huruf K gitu ya. Yang punya akses, yang punya kemampuan, dia akan bertumbuh. Tapi yang dia tidak punya akses, dia tidak punya kemampuan untuk bertumbuh, tidak punya kapabilitas, tidak punya resources, dia akan menurun. Makanya gapnya akan semakin terlihat. Itu yang disebut sebagai K-shape economic development. Itu yang harus kita jaga, jangan sampai terjadi bukan hanya di salah satu industri, tapi di secara keseluruhan ekonomi. Pak, ini kan BPS merilis data justru menengah itu makin banyak ya Pak. Menengah ke bawah itu makin banyak angkanya. Yang terjadi ada turun kelas. 12 juta masyarakat kita tadinya menengah-menengah.
turun menjadi menengah ke bawah. Bawah. Itu yang perlu kita khawatirkan dan itulah hasil dari K-shaped economic development. Berarti Pak melihat angka itu kan ada kemungkinan trennya kan akan semakin yang ini ke bawah banget nih Pak. Nah, Itu bahaya. Nah, Makanya kita backbone-nya itu gimana, Pak? harus pastikan nih bantalan yang terbawah untuk yang bottom of the pyramid, yang paling bawah, sama bagaimana yang turun kelas ini bisa balik naik betul. menjadi menengah-menengah dan aspiring menengah yang bisa naik kelas menjadi menengah atas dan dari menengah atas itu naik kelas menjadi atas. Itulah kebijakan pemerintah, dukungan dunia usaha yang berperan. Karena dengan adanya kebijakan, bauran kebijakan yang tepat, maka pertama bantalan yang di bawah ini kan sudah terbentuk. Yes. Alhamdulillah. Yang kelas menengah, yang turun ke bawah itu di-retrain, diberikan pelatihan. Sehingga dia bisa masuk ke dalam job yang lebih berkualitas. Itu education gitu. Lapangan pekerjaan apa? bukan hanya education, tapi the right training bagi mereka sehingga mereka cocok dengan apa yang dibutuhkan industri. Jadi yang dibutuhkan industri misalnya nih sekarang media. Cukup nggak kita sama kameramen yang ada ini? Cukup nggak sama kita sama ahli lighting? Cukup nggak kita sama ahli sound? Nah ini training-training seperti inilah yang sangat dibutuhkan oleh kita. Nah kadang-kadang sistem pendidikan kita menghasilkan lulusan-lulusan yang nggak employable. Nah itulah Yang membuat kebijakan yang membuat orang akhirnya turun kelas. Sehingga mereka dari tadinya formal economy masuk ke informal economy. Itu satu. Yang kedua, untuk yang di menengah-menengah, mereka bisa naik kelas dengan entrepreneurial capabilities. Jadi dengan kemampuan mereka sebagai seorang entrepreneur itu bukan hanya men-startup, tapi men-scale up usahanya, terciptalah lapangan pekerjaan. yang disebut lapangan kerja yang bagus dengan konsep upward mobility. Jadi mereka naik kelas. Dulu Sisi nih, misalnya Sisi field reporter. Sekarang Sisi udah anchor dan udah entrepreneur. Sisi udah entrepreneur. Vera, tadinya misalnya Mbak Vera ini ada di media center, sekarang sudah menjadi pemilik Centernya, usaha. Pak. Menjadi dari media center menjadi center of attention. Ya, iya benar. Nah, COE, ya benar Pak. Jadi menurut saya upward mobility itu juga harus penting. Nah, yang atas juga harus ada karena kita butuhkan ada 4.000 usaha Indonesia yang menjadi global company. Wow. Yang menjadi global company. Nah, itulah yang disebut sebagai bauran kebijakan yang tepat. Sasaran, tepat manfaat, dan tepat waktu. Kenapa saya sebut tepat waktu? Karena we only have this luxury of time 10 tahun. 2035 kita akan mulai menua. Jangan sampai kita nggak sempat kaya, udah keburu tua. Karena begitu tua, kita sudah tidak lagi memiliki produktivitas yang dibutuhkan untuk naik kelas. Bentar, saya mau ngejar sedikit Pak. Ini soal yang tadi yang entrepreneur. Menurut Bapak trennya itu yang dibutuhkan saat ini sektor apa Pak yang kayak oke ini akan menyerap lapangan pekerjaan yang banyak? Yang paling menyerap lapangan kerja adalah UMKM. 97% dari lapangan kerja kita diserap oleh UMKM. Jadi itu yang kita perkuat. Jenis usahanya apa? Jenis usahanya yang terbesar adalah kuliner. F&B itu bagian daripada ekonomi kreatif kita yang menyumbangkan 8% terhadap kontribusi terhadap GDP. Yang kedua fashion, yang ketiga handicraft. Tapi kalau untuk yang padat karya, kita harus cari-cari juga usaha yang besar yang kita bisa gunakan sebagai lokomotif. Jadi usaha besar ini harus bersaingnya tuh di skala global. Nah kadang-kadang mereka misalnya industri tekstil butuh pendanaan untuk peremajaan dari mesin-mesinnya. Nah disinilah peran pemerintah memberikan kemudahan untuk para penyerap lapangan kerja yang besar dari usaha-usaha besar itu melakukan peremajaan. Kebijakan-kebijakan seperti inilah yang akan sangat berperan untuk kita menjadikan Indonesia itu Indonesia Emas 2045.
Agar kita tidak cemas di 10 tahun ini Pak, berarti kan kita kaum mendang-mending nih harus dapat uluran tangan Pak dari yang atas-atas dan juga pemilik Betul. kebijakan gitu ya Pak. Cuman kan sekarang cukup gelisah Pak ngelihat in this economy gitu, bahwa banyak sekali hal-hal yang terkait kebijakan-kebijakan pemerintah sampai dengan keputusan-keputusan ekonomi yang dilakukan bikin teman-teman UMKM pesimistis ngelihat pertumbuhannya Pak. Tadi untuk K-shape tadi bisa naik. Jadi gapnya bisa sedikit turun. What should we do untuk POV kita, Pak? Anak-anak POV kita. UMKM ini. Tadi kan Indonesia emas, Yes. teman-teman cemas. Yes. Banyak yang gemas juga. Iya benar, Pak. Nah, What should we do, Pak? pertama, you always have to give the benefit of the doubt. Oh. Jadi kita berhusnuzon, berprasangka baik bahwa pemerintah melakukan hal-hal dengan nawaitu, dengan niat untuk mencapai Indonesia emas itu. Oke. Memang nggak bisa langsung terasa. Akan ada beberapa seperti MBG yang banyak dikritisi ini kan investment untuk long term. Akan terasa itu mungkin 4-5 tahun ke depan. Tapi yang bisa terasa adalah ekosistem F&B tadi. Iya. Yang saya bilang mestinya kalau mereka dirangkul, UMKM dirangkul, ini pencipta lapangan kerja Iya. yang gede. Karena ini adalah bagian daripada ekosistem ekonomi kreatif. Yang kedua, menurut saya, yang anak-anak muda bisa lakukan selain berhusnuzon adalah memberikan kontribusi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan topografi ekonomi kita. Jadi misalnya apa? Misalnya yang di media, kita bisa menjadikan usaha kita itu bukan hanya menyerap lapangan kerja, tapi stay relevant, stay positive thinking. Dan kalau positive thinking itu contagious, sama seperti negative thinking, itu juga sangat contagious. Nah, kalau saya lihat kan sekarang yang kita syukuri pertumbuhan, masih ada pertumbuhan 5,something% itu prestasi buat Indonesia. Negara-negara lain ada yang jauh di bawah itu, China di bawah kita. Tapi ada beberapa concern. Nah, fokus kontribusi kita di concern-concern tersebut. Misalnya, how do we make investasi kita itu bisa lebih mudah ke depan, nggak ribet misalnya. Kasih masukan kepada teman-teman yang ada di pengambil kebijakan maupun juga pelaku usaha. Jadi dengan begitu kita akan mampu untuk bisa menghasilkan satu Indonesia emas tanpa kecemasan dan tanpa kegemasan. Ya udah. Kayaknya udah gemes Pak ini sebelah mau nanya. Sebenarnya lebih ke sini sih Pak, melihat saat ini kan kita termasuk yang cukup apa ya Pak? Tadi Winda sudah sebutkan lah kecemasan itu ada. Tapi menurut Bapak sebenarnya seberapa besar sih Pak persentase kawan-kawan saya dan Winda di luar sana yang mungkin merasakan hal yang serupa? Menurut Bapak tuh gimana? Tadi kan contagious ya Pak, berarti kan peran negatif dan positif ini juga penting begitu. Karena gini, generasi muda itu generasi masa depan kita perlu juga responsibility kan, tanggung jawab. Saya nggak punya data terakhir ya, tapi misalnya yang saya tangkap dari beberapa data yang kita baca, tingkat kepuasan kepada pemerintah masih tinggi. Tapi di kalangan apa? Kalau di kalangan seluruhnya tinggi. Tapi di kalangan kalian ini mungkin lebih rendah. Nah, dan juga yang disebut sebagai viscosity atau kekentalan dari kepuasan. Nah, itu sekarang ini mungkin ada di level oke, tapi rentan. Sama juga kepercayaan kan. Kepuasan itu kan dekat dengan kepercayaan. Seperti misalnya pasar modal. Kalian kan semua para investor yang ada juga aktif di pasar modal. Kepercayaan daripada beberapa institusi ini kan sekarang sudah belum turun ratingnya, tapi sudah memberikan outlook yang negatif. Nah, oleh karena itu tanggung jawab kita pastikan itu outlook dari tadinya negatif balik lagi menjadi stable. Terus rating yang dikhawatirkan untuk turun jangan sampai turun. All out kita. Dan tanggung jawab itu bukan hanya ada di pemerintahan saja, tapi di kita semua, termasuk juga para pelaku pemegang otoritas.
dengan komponen yang tadi Bapak sudah jelaskan. Jadi sebenarnya ini balik ke global market ya Pak ya, kita as a Muslim. Secara SDM deh, Bapak menilainya seperti apa? Secara SDM sih kita kalau untuk bicara global Muslim ecosystem atau halal ecosystem ini kita sudah sangat strong. Jadi SDM kita oke, tinggal bagaimana menghasilkan produk yang oke, juga produk yang bukan hanya oke ya, tapi produk yang excellent gitu. Dan juga services yang excellent. Nah ini kita lihat ada beberapa banyak, misalnya sertifikasi halal, kan kita udah mulai jago nih. Kenapa nggak kita juga menawarkan sertifikasi halal ke negara-negara lain gitu, termasuk negara-negara non-Muslim yang mayoritasnya non-Muslim. Jadi itu kita sudah punya suatu keyakinan bahwa kita bukan hanya siap, kita mampu bersaing. Dan saya yakin apalagi di bulan Ramadan ini para pelaku usaha yang optimis itu juga sama kayak positive thinking tadi. Kalau optimis itu menular juga. Jadi saya mulai berinvestasi. Saya akan sampaikan kepada publik bahwa di tengah-tengah gonjang-ganjing seperti ini saya terus berinvestasi. Karena you never time your investments. Investasi itu you have to keep invested. Karena kita udah punya trajektori ekonomi kita bertumbuh. Kalau kita memilih sektor yang tepat, maka kita akan menghasilkan keuntungan kepada para generasi ke depan kita, generasi muda kita, jika mereka ikut bertanggung jawab dan berinvestasi untuk masa depan kita. Oke, keep investing ya Pak ya. Jangan ragu dan tetap, tapi ngerti apa yang diinvestasikan. Oh, literasi itu harus penting. penting, termasuk literasi halal ekosistem. Oke. Jadi di halal ekosistem ini saya mulai investasi, saya yakin bahwa ini akan sangat besar di kemudian hari dan menjadi unstoppable global trend. Jadi investasi itu kan rumusnya singkat, belilah hari ini dengan harga kemarin, ya, beli hari ini dengan harga kemarin dan menikmati harga masa depan. Wow, Itu kan ya Pak ya. Itu paling simple dan paling clear dalam kita menjalankan kegiatan ekonomi kita. Pak, dengan sekarang faktor kondisi sekarang ya Pak ya, kita bicara geopolitik dan juga sebagainya. Kalau untuk investasi, Bapak melihatnya di sektor apa yang kira-kira akan berpotensi untuk memiliki harga di masa depan tadi? 3 sektor yang sudah saya ungkapkan tadi itu digital economy, wellness economy, dan green economy. Itu 3 hal ya. Jadi masa depan Indonesia sebagai negara dengan ekonomi 5 besar dunia itu pasti akan punya tiga pilar ini sebagai kekuatannya. Nah, berinvestasilah di dalam klaster ekonomi tersebut. Dan kalau misalnya kita bisnis fashion, cari fashion yang green, sehat dan green misalnya. Cari fashion yang juga terhubung dengan digital economy. Kita misalnya ada di energi, sama juga. Energi yang clean, energi baru dan terbarukan. Jadi bagi saya kemampuan Indonesia untuk mengkonversi peluang-peluang yang dimilikinya itu ada di anak-anak muda kita. Jadi kalau anak-anak muda kita melihat peluang tersebut, berinvestasi dan percaya optimis masa depan kita, mengeksekusi rencana bisnisnya dengan penuh ketelitian, penuh juga kehati-hatian, dan penuh juga optimisme, maka kita akan sampai kepada, kalau disebut sebagai para pendiri republik kita, our founding fathers itu adalah gerbang atau jembatan emas. Gerbang kita memasuki era keemasan Indonesia. Oke. Last but not least ya Pak, jadi agak sedikit curious. Ternyata data yang saya baru dapetin beberapa hari lalu, Cina sudah mulai ngelihat Indonesia sebagai satu tempat untuk mengimpor produk halalnya Pak. Dan ini jadi nomor 1 sekarang. Sebagai seorang entrepreneur, ngelihat itu alerts-nya red atau green. Gimana cara kita ngejaga marwah kita sebagai kita terbesar. Kita punya power, tapi kok yang impor produk halal malah China gitu. Saya ngelihatnya yellow.
Yellow. Jadi ini hati-hati, tapi juga kalau kita lihat peluang, gas. Oh. Oke, gas. Jadi caranya ngelihatnya bahwa China ini dia bisa menghasilkan produk yang murah, affordable. Sekarang dia meningkatkan menjadi produk yang halal. Tapi mereka ini juga harus menyadari bahwa produksi di China itu mahal. Nggak lagi murah seperti dulu. Harga biaya hidup di China juga semakin mahal. Yuan semakin kuat. Nah, saya melihatnya peluang. Bahwa undang mereka ke Indonesia, berinvestasi di sini. Jangan kirim produknya ke Indonesia, tapi kirim rantai pasok dan kapasitas produksinya. Jadi ngerjain tetap orang kita gitu. Orang kita yang ngerjain, investasinya investasi bersama China dan Indonesia, bermitra dengan para UMKM kita. Makanya saya sekarang punya trip, kemarin Sisi udah ikut 2 kali. Iya betul Pak. Bisnis trip saya, mereka akan melihat, wih, kalau kita bukan kirim produknya, tapi kita kirim kapasitas terpasangnya, maka yang terjadi adalah win-win-win. Mereka nggak bersaing sama UMKM kita, mereka nggak bersaing sama regulasi yang kemungkinan akan digunakan untuk memblok produk-produk mereka. Itu berarti terakhir ya Pak, maaf ini. Ini berarti trik ini applying to all country juga dong Pak? Semuanya. Kita harus mengundang mereka berinvestasi di Indonesia. Jangan hanya kita mau jadi pasar, tapi kita harus menjadi basis produksi mereka justru untuk mengakses pasar-pasar menjanjikan di luar negeri. Itu sangat membakar, fueling sekali. Jadi kita jangan cuma mau jadi pasar ya Winda. Iya dong, kita harus jadi produsen. Dan untuk itu kita ada pantun. Oh, boleh. Siap, Bapak. Pergi ke pasar, membeli kurma. Cakep. Tidak lupa beli minuman. Cakep. Ekonomi umat harus tumbuh bersama. Cakep. Halal berkelanjutan, buka usaha dan lapangan kerja. Cakep sekali, spok sekali. Tapi sebelum kita tutup, kita ingin mengucapkan terima kasih juga kepada Pak Sandi, udah pasti. Karena tanpa Pak Sandi ini tidak akan ada, Bapak. Yes dong, karena hanya friends saja. Iya, hanya Pak Sandi. Betul sekali, dan juga para sponsor yang sudah ikut hadir bersama kita, mendukung acara kita dari BCA. Dan juga Aqua. Iya, betul. Terima kasih sekali lagi atas waktu Bapak. Terima kasih. Dan juga tentunya terima kasih Pak atas positivity-nya. Kita harusnya lebih positif ya. Kita sudah husnuzon Pak. Iya, insya Allah. Insya Allah. Instan husnuzon. Kita akan ketemu lagi di Ramadan Spark episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.